Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Fitria dari Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Baik, intinya dalam tugas kali ini kita diminta untuk menuliskan sebuah narasi tentang kegiatan apa saja yang akan kita lakukan yang mencerminkan nilai-nilai guru penggerak setelah kita sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun. Baik, langsung saja dimulai ya. Pertama-tama ada nilai-nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Saya akan paparkan satu persatu. Nilai yang pertama yaitu berpihak pada murid. Artinya, saya harus mengutamakan kepentingan murid dalam setiap pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya hanya berperan sebagai fasilitator untuk menuntun mereka dalam belajar. Baik, kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan konsisten saya lakukan selama 3 tahun ke depan. Yang pertama, menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang menuntut murid lebih aktif dalam proses KBM. Contohnya, menggunakan metode inquiry learning, problem-based learning, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus menuntun muridnya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Oleh karena itu, saya akan menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik itu berdasarkan kemampuan mereka maupun berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu mengkombinasikan pembelajaran dengan permainan edukatif yang sesuai dengan konteks materi yang diajarkan. Hal itu saya lakukan untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan supaya motivasi belajar murid meningkat. Lanjut ke nilai yang kedua yaitu reflektif. Artinya, saya harus melakukan introspeksi dan evaluasi terkait segala hal yang telah saya lakukan, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Setelah itu, saya harus bisa belajar dari pengalaman yang telah terjadi untuk kemudian melakukan perbaikan kinerja. Baik, kegiatan yang sudah pernah saya lakukan dan akan terus saya lakukan sampai ketika saya sudah 3 tahun menjadi guru penggerak. Yang pertama, rutin melakukan refleksi dan evaluasi setelah kegiatan pembelajaran. Caranya bisa dengan mempertimbangkan saran dan umpan balik murid selama pembelajaran ataupun saran dan kritik dari rekan sesama guru untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran berikutnya. Baik, kegiatan yang kedua yaitu menggunakan hasil evaluasi, saran, dan kritik dari kegiatan supervisi kepala sekolah untuk perbaikan dalam pembelajaran berikutnya. Sebagai seorang guru, saya tidak boleh menutup mata terhadap saran dan kritik yang ada demi menyempurnakan lagi kualitas pembelajaran. Lanjut, nilai berikutnya adalah mandiri. Artinya, saya harus lebih mengenal potensi saya dan harus selalu aktif mengupgrade kualitas diri saya melalui kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi saya. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan setelah saya 3 tahun menjadi guru penggerak, yaitu yang pertama, aktif dalam kegiatan MGMP. MGMP ini merupakan wadah untuk saling berbagi ilmu, pengalaman, dan ide dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari sana saya bisa bertukar ide, pengalaman, saran, dan masukan yang membangun untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah saya. Kegiatan yang kedua yaitu aktif mengikuti pelatihan, workshop, IHT, baik itu secara daring atau webinar maupun secara luring. Saya tidak hanya akan mengikuti pelatihan yang diadakan di internal sekolah, akan tetapi juga yang diadakan oleh pihak dinas pendidikan ataupun pihak organisasi profesi seperti PGRI atau IGI dan juga pelatihan mandiri yang ada di PMM.
Kegiatan tersebut bisa meningkatkan kualitas diri dan kompetensi yang saya miliki, juga meningkatkan kualitas pembelajaran jika materi pelatihan itu diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, aktif mengikuti kompetisi yang diadakan oleh kabupaten ataupun organisasi profesi, baik itu membimbing murid mengikuti kompetisi maupun saya sendiri yang mengikuti kompetisi itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan saya. Contohnya, membimbing murid untuk mengikuti seleksi OSN tingkat kabupaten. Dan saya juga pernah mengikuti lomba pembuatan media pembelajaran yang diadakan oleh PGRI Kabupaten Ketapang. Dan alhamdulillah saya mendapat juara 2. Baik, nilai berikutnya adalah kolaboratif. Artinya, sebagai seorang guru saya harus selalu saling menghargai, menghormati sesama warga sekolah, dan selalu bekerja sama, baik itu dengan semua warga sekolah ataupun dengan pihak-pihak lain di sekitar sekolah. Kegiatan yang sudah pernah saya lakukan dan akan terus saya lakukan sampai 3 tahun saya menjadi guru penggerak. Yang pertama, selalu melakukan kerjasama dengan kepala sekolah, guru dan staf maupun orang tua murid dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Contohnya dalam rangka ujian sumatif, peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, P5, workshop, IHT, pentas seni, dan lain sebagainya. Kegiatan kedua, menjalin kerjasama dengan warga setempat untuk menjadi guru tamu dalam melaksanakan proyek P5. Selain itu juga bekerja sama dengan pemuka agama setempat untuk mengisi materi keagamaan dalam rangka peringatan Hari Besar Keagamaan. Baik, lanjut yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain dan dengan organisasi profesi seperti PGRI dan IGI untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya, untuk kegiatan yang pernah saya lakukan yaitu bekerja sama dengan pihak puskesmas setempat untuk mengisi materi dalam program sekolah sehat. Saya juga pernah diajak berkolaborasi oleh IGI Kabupaten Ketapang untuk mengisi materi ke sekolah-sekolah lain tentang pembuatan media pembelajaran. Kemudian nilai selanjutnya adalah inovatif. Artinya, saya harus selalu memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah dalam memberikan perubahan-perubahan yang berarti bagi lingkungan sekitar. Kegiatan yang sudah pernah saya lakukan dan akan konsisten saya lakukan sampai setelah 3 tahun saya menjadi guru penggerak. Yang pertama, aktif membuat media pembelajaran sebagai alat bantu belajar murid, baik itu di sekolah maupun di rumah. Pertama kali saya membuat media pembelajaran ini adalah ketika masa COVID-19. Di sana saya mencari cara bagaimana supaya murid-murid saya tetap mendapatkan hak belajarnya dengan cara yang menyenangkan walaupun dari rumah. Jadi saya berpikir untuk membuat video pembelajaran yang menarik untuk mereka dan alhamdulillah bermanfaat. Tidak hanya untuk murid saya, akan tetapi juga untuk murid-murid di sekolah lain. Oleh karena itu, selama 3 tahun ke depan ini saya akan konsisten melakukan ini dan akan saya sesuaikan dengan perkembangan zaman tentunya. Kegiatan kedua yaitu selalu mencari cara dan referensi untuk menyajikan pembelajaran yang inovatif, menarik, dan menyenangkan untuk murid. Contohnya, seperti yang pernah saya lakukan, yaitu menyajikan pembelajaran dengan kuisis Papermood dalam evaluasi pembelajaran, sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Baik, itu saja pemaparan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.